sahabat psikoterasi. Selamat datang di bagian 2 kelas menulis via online. Selain belajar cara membuat opini yang baik di bagian 1 sebelumnya, kita juga belajar bagaimana cara menulis yang memudahkan karya dimuat media dan disukai para juri. Pada bagian 2 lebih kepada tanya jawab seputar kepenulisan opini, kemampuan suasunting, dan seputar cerpen. Simak selengkapnya. Dulu ya Kak ya. Opininya dulu apa cerpennya? Apa cerpennya dulu? Pak Mustafa, Ustadz Mustafa, maaf. Ustadz Mustafa, saya ingin bertanya. Ini ya, nanti ini pertanyaannya opini dulu apa cerpen dulu? Boleh kedua-duanya. Oh ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada 2 pemateri atau 3 pemateri, kepada Ustadz Mustafa atau kepada Kak Aris Rahman atau kepada Bapak Syafawi Al-Jawi sebagai dosen. Silakan yang ingin bertanya, mumpung pematerinya ini hebat-hebat sekali loh, Masya Allah. Jangan disia-siakan waktunya. Mumpung pematerinya bisa hadir semua sekarang. Ayo, kakak-kakaknya, kalau ada yang malu, silakan on chat. Iya, Kak Siti Afifah ini ada yang bertanya ini. Iya, yang lewat on chat, Kak Siti Afifah. Saya ingin tanya lewat chat, Gi, karena posisi sedang di kantor. Gi, monggo, Mbak Siti Afifah. Silahkan. Apa pertanyaannya, Kak Siti Afifah? Atau yang lain mungkin selain Kak Siti Afifah? Monggo silakan. Ayo Kak Afifah, kami tunggu kalau ingin bertanya di on chat. Kak Afifah, di mana Kak Afifah? Atau yang lain? Pesertanya ada 11 orang. Untuk saat ini peserta kita ada 11 orang. Alhamdulillah 11 orang yang sedang aktif. Saya akan membacakan pertanyaan pertama untuk Kak Siti Afifatul. Ya, saya izin tanya tentang opini. Untuk data yang diulas di karya, bagaimana Gi? Apakah harus lengkap? Siapakah yang ingin menjawab? Ini langsung dijawab apa? Ini ya, apa ke pertanyaan selanjutnya ya? Kalau ada yang mau tanya, langsung aja teman-teman. Nanti saya bacain pertanyaannya. Apa mau langsung dijawab dulu? Mbak moderator nanya sama siapa? Nanya sama Ustadz Mustafa, sama Kak Aris, sama Bapak Syafawi Al-Jawi. Ya, untuk opini yang lebih memahami baiknya ke Pak Syafawi. Monggo Pak Syafawi, nanti mungkin insya Allah kalau ada tambahan saya tambahi. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Afifah. Apakah ada genre opini tertentu yang tidak memerlukan data, hanya sejenis kutipan, semacam quotes seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dijawab dahulu pertanyaannya. Silakan. Saya yang jawab ya Mbak. Oh, iya monggo Bapak Jawi, Bapak Syafawi Al-Jawi. Pertanyaannya tadi, bentar ya Mbak. Ya.
Eh, untuk data yang diulas karya bagaimana? Apakah harus lengkap? Itu kan. Terus yang kedua, genre opini tertentu yang tidak memerlukan data, apakah ada? Atau hanya sejenis kutipan atau semacam protes? Ya nggak pala ini, nggak harus lengkap selengkapnya juga, ya kan? Poin-poinnya aja. Yang paling penting itu ada sumber yang bisa kita jadikan landasan argumentasi kita gitu, nggak perlu juga harus detail datanya begitu. Kalau genre opini tertentu sebenarnya apapun itu bentuk karya tulis, walaupun apa namanya novel aja pun harus ada berbasis data, ya kan? Misalnya kayak ini apa namanya, kayak setting tertentu dalam sebuah cerita itu kan juga data. Misalnya kita baca buku tentang karangan Siti Nurbaya, latar belakangnya adalah kritis tentang perkawinan paksa, itu datanya kan. Jadi datanya itu juga bisa dipaparkan sebagai setting lokasi dalam cerita Siti Nurbaya gitu. Jadi catat yang poin pentingnya aja. Ya pada umumnya semua karya itu memang perlu berbasis data juga. Apalagi hari ini kalau kita berbicara, bahkan dalam berbicara pun juga kita harus berbasis data kan, berbasis argumentasi. Ya bisa jadi sejenis kutipan atau semacam quotes itu juga. Yang paling penting juga sumbernya itu, subjek yang menyajikan data itu juga kredibilitasnya diakui dalam dunia profesi, karena kita menceritakan tentang dampak psikologis penggunaan HP menurut psikolog yang namanya ini gitu kan, atau bahkan misalnya menurut penderita guncangan psikologis itu juga bisa menjadikan data dalam bentuk wawancara, dalam bentuk apa namanya artikel-artikel yang ditampilkan di berita-berita online, dalam bentuk data statistik yang dapat kita ambilkan dari beberapa sumber. Yang penting dia secara umum aja gitu, untuk hanya dijadikan sebagai landasan kita berargumen dalam opini tersebut. Itu kira-kira Mbak, saya kembalikan kepada moderator. Mbak boleh nambahi, Mbak Afif? Silakan. Boleh nambahkan? Boleh Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, mungkin barangkali maksudnya Mbak Afif ini opini yang dia unggah di Sayembara. Saya juga sempat membaca, walaupun bukan juri. Di situ sudah ada riset, Mbak. Sepertinya baik riset pengalaman pribadi dan mungkin dari penelitian, ya. Tentang sukses itu standarnya apakah cukup dengan PNS atau dengan hal-hal lain seperti itu. Apakah kita harus mendengarkan orang lain standar sukses untuk kita, atau kitakah yang menentukan standar sukses daripada mementingkan pendapat orang lain? Saya rasa itu juga sebuah opini yang bernas begitu, walaupun di situ risetnya seperti yang disampaikan Pak Syafawi tadi, Siti Nurbaya itu juga ada riset-riset yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk opini yang dibuat oleh Mbak Afif ini, termasuk opini yang bisa dipertanggungjawabkan dan relate dengan Gen Z sekarang, masa kini gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Ya, baik. Saya akan melanjutkan kepada pertanyaan kedua. Sepertinya udah ada yang bertanya lagi. Saya akan membacakan pertanyaannya melalui obrolan lagi, yaitu Kak Kristina Rahayu. Wah, salam sejahtera Kak Kristina Rahayu. Saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk menulis cerpen, seperti apa syarat-syarat masuk penerbit atau karya bisa dimuat di dalam koran? Siapakah yang ingin menjawab? Saya akan kembalikan kepada pemateri-pemateri. Baik.
Silakan yang ingin menjawab, saya kembalikan kepada Ustadz atau pemateri. Baik. Untuk cerpen sepertinya ke Mas Aris saja ya, Mbak Vivi ya. Iya, silakan. Silakan Mas Aris. Iya, Mbak Vivi. Salam kenal, Kak Kristina. Ya. Nah, untuk syarat-syarat cerpen bisa masuk koran atau penerbit, nah itu ya salah satunya dengan membaca koran tersebut. Misalnya kita ingin cerpen kita masuk Kompas, ingin cerpen kita masuk ke Tempo, Jawa Pos itu. Nah, kita supaya tahu tulisan kita bisa masuk itu, kita harus cari tahu dulu bagaimana tulisan yang masuk di dalam koran tersebut. Bisa karena setiap koran atau setiap penerbit itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya ada yang suka dengan lokalitas, ada yang suka dengan kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Jadi intinya dengan membaca itu, terus dari situ kita bisa tahu nanti seperti apa yang diinginkan koran tersebut, terus berapa jumlah katanya, terus bagaimana syarat untuk syarat kepenulisannya itu, ukuran hurufnya dan sebagainya, terus jumlah katanya, terus emailnya apa gitu. Kalau kita tidak mau membaca itu, kita nggak akan tahu. Kalaupun misalnya kita tahu emailnya, tapi kita nggak tahu ciri khas koran itu seperti apa. Nah, kalaupun kita mengirim, pasti tidak akan diterima. Gitu. Mungkin ada tambahan lain bisa ditanyakan sama Baik, mungkin dari pemateri atau dari Ustadz, ada yang mau menambahkan? Tadi syarat-syaratnya sudah lengkap ya, karena kita harus mengetahui ciri khas dari penerbit atau koran tersebut. Saya juga dulu tahu dari Mas Aris bagaimana cara mengirim ke penerbit atau ke lomba-lomba. Ternyata kita harus tahu jurinya seperti apa, ciri khas dari penyelenggara lomba itu seperti apa. Kita harus melakukan riset dulu supaya cerpen atau karya-karya kita diterima, termasuk riset tentang jurinya. Itu sangat membantu sekali. Dulu saya juga mengikuti kelas Mas Aris. Mas Aris bagaimana bisa masuk lomba, menang ini sebagainya. Ternyata salah satunya riset tentang kebutuhan dari lomba itu, dari media tersebut dan sebagainya. Saya suka menulis di media essay, begitu ya Pak. Maksud saya menulis essay di media rahma.id karena di sana itu saya cocok dengan gaya saya menulis. Oh, ini tentang parenting. Nah, akhirnya saya lebih ke rahma.id. Untuk berbayar memang syaratnya cukup sulit. Namun saya suka proses dalam mengembangkan diri saya di dalam penulisan essay di rahma.id. Ini saya promosi sekaligus ini ya, memberitahu Bapak, tulisan essay saya atau opini saya tidak semua menerima di media-media tertentu karena ya itu tadi kata Mas Haris, tidak semua cocok dengan tulisan kita. Bahkan kita pun kadang tidak cocok dengan media-media tertentu. Nah, itu yang saya rasakan. Dan juga waktu lomba biasanya saya riset. Saya tanya, kalau tidak ada ininya ya, tidak ada background jurinya siapa aja, saya tanya DM, Kak ini jurinya siapa, boleh tahu nggak? Kalau dikasih tahu, saya tahu siapa penulisnya. Nah, saya baca karyanya, salah satu karyanya, oh ternyata suka lokalitas. Akhirnya saya memfokuskan diri untuk menulis tentang lokalitas. Kalau sukanya itu umum, apa aja bisa, fantasi bisa. Nah, saya bisa mencari cerita yang berkaitan dengan fantasi atau fabel dan sebagainya. Saya pernah nulis fabel ya, jurinya itu dari Reader Zen.
itu tabelnya tentang alap-alap. Jadi judulnya alap-alap kawah. Nah, alap-alap kawah ini sebetulnya menyindir PNS di dalamnya, tapi tidak ada nama orang sama sekali. Jadi tidak mendiskreditkan PNS ya. Soalnya kalau pegawai negeri mendiskreditkan pekerjaannya sendiri itu bisa menjadi jejak digital yang buruk. Jadi harus digunakanlah tabel begitu ya. Jadi ini saya pengakuan saya sekarang bahwa itu memang untuk ke sana, tapi alhamdulillah tanggapan para pembaca tidak 100% paham bahwa itu tentang pekerjaan pribadi. Mereka tahunya oh PNS itu ternyata kinerjanya cepat ya dan sebagainya. Lebih ke itunya yang ditampilkan di cerita alap-alap kawah tersebut. Jadi di penerbit Literature sendiri itu ke Gen Z ya. Jadi kita harus riset, oh ini fokusnya Gen Z. Jadi kita harus cari bahasa-bahasa yang Gen Z suka, tetapi tidak menodai kredibilitas penulis dalam hal EYD. Ya walaupun saya seperti yang di karya-karya yang ditunjukkan Mas Aris tadi, kadang nulis ke mana, di mana, siap, terus apapun tadi di catering pernikahan ya, itu kan kadang saya tulis apa strip pun, seharusnya apapun. Itu catering pernikahan bukan punya saya, cuman maksud saya eh, seperti itu, begitu ya. Memang penulis-penulis walaupun pemula ataupun sudah profesional seperti Mas Aris ini memiliki gaya khas masing-masing. Intinya seperti itu. Baik, mungkin kurang lebihnya begitu ya Mbak Vivi. Intinya adalah Ya, boleh kita riset tentang kemana karya kita akan kita labuhkan. Apakah ke media yang kita cocok atau yang mereka cocok dengan eh, yang kita sesuaikan dengan media tersebut. Begitu. ya baik. Terima kasih atas Ustadz dan pemateri-pemateri yang telah menjawab pertanyaannya. Luar biasa sekali. Dan pertanyaan ketiga ini ada lagi ya, Masya Allah. Saya coba baca ya pertanyaannya dari Aprilia Susanti. Izin bertanya, apakah dalam cerpen boleh jika tidak mengguni, maaf, apakah dalam cerpen boleh jika tidak menggunakan dialog dan apa yang dimaksud dengan sifat naratif? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan pemateri atau Ustadz yang ingin menjawab pertanyaannya Aprilia Susanti. Ya, Terima kasih Kak sepertinya Aprilia atas pertanyaannya. baik, sepertinya yang paham ini ke Mas Aris ya, saya tidak menambahkan. Sepertinya kayaknya Mas Aris lebih paham. Ya, silakan Mas Aris untuk menjawab pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan pertama, apakah cerpen boleh tidak menggunakan dialog? Nah, ini setahu saya setiap cerpen sih seharusnya ada ya, ada dialognya walaupun cuma satu dialog atau dua dialog. Kalaupun misalnya tidak ada dialognya mungkin ada mungkin, tapi saya belum pernah membaca. Mungkin ada itu namanya cerpen eksperimental. Dulu ada salah satu buku di penerbit Basa Basi itu menerbitkan buku cerpen, kumpulan cerpen dari lomba menulis cerpen eksperimental. Nah, di situ banyak contoh-contoh cerpen yang di luar teori yang selama ini kita yang selama ini kita temukan. Nah, itu saya tapi lupa menaruh bukunya di mana. Nanti kalau ketemu nanti saya kirimkan ke Mas Mustafa aja biar di-share ke teman-teman. Itu kayaknya masih ada di Basa Basi. Ya, Ya, Terus untuk yang kedua, sifat naratif. Nah, ini saya masih bingung maksudnya apa sifat naratif. Saya masih ya, belum paham dengan pertanyaannya. ya. Mungkin dari Bapak Safawi Aljawi ingin menjelaskan tentang sifat naratif.
Gimana Bapak? Mungkin Bapak Syafawi Aljawi ingin menjawab tentang sifat naratif. Tentang apa, Bu? Mbak Sifat moderator, naratif. nggak dengar. Apakah Bapak Syafawi ingin menjelaskan tentang sifat naratif? Pertanyaannya ini apa? Pertanyaannya Mbak ini Aprilia Susanti. Itu dalam Yang sebuah kedua yang novel ya, belum Mbak. terjawab. Mas Aris, saya bertanya membahas itu dalam sebuah novel ya ada istilah sifat naratif. Saya memang kurang paham sih. Nah, iya saya juga begitu paham. Mungkin maksudnya Nggak dengar, Mas. narasi gitu mungkin. Mungkin maksudnya narasi gitu mungkin. Atau begini, kalau kita lihat dari kaitannya dengan istilah, Mas, sifat naratif itu bisa saja kan kalau dalam sebuah novel, misalnya saya baca novel Laskar Pelangi ya kan, tokoh Ikal itu kan sifatnya kan secara karakter fisik itu dinarasikan. Kenapa dia disebut Ikal? Ternyata si Ikal ini mempunyai rambut yang ikal, memiliki kecerdasan di atas rata-rata daripada kawan-kawannya. Itu kan sifat yang dinarasikan mungkin dalam sebuah novel. Misalnya saya sebutlah aku Amir, tubuh kurus, memiliki sifat pemarah yang sangat tinggi ketika menghadapi seorang lawan, aku lebih gitu-gitu. Itu kan menceritakan secara narasi sifat. Mungkin itu kali ya. Ya mungkin Itu bisa mungkin saja. moderator. Makanya tadi kan saya mungkin maksudnya narasi. Nah itu dijelaskan sama Pak Safawi ini sifat naratif yaitu sifat atau karakter tokoh yang dinarasikan. Jawaban Pak Safawi seperti itu. Ya, saya juga pernah membaca kalau sifat naratif ini, maaf ya, ingin menambahkan, nggak apa-apa ya. Saya juga pernah membaca sifat naratif ini mengacu kepada ciri-ciri atau elemen yang membentuk sebuah cerita. Eh, Misalkan unsur, plot, karakter, sama konflik atau tema. Mungkin ada yang mau menyanggah eh, pendapat saya, menyanggah pendapat saya ini. Ya mungkin hampir sama jawabannya seperti Bapak Syafawi. Hmm. Saya tambahkan aja, Mbak. Ya, silakan Ustadz Baik, Mustafa. saya baca dulu tanya jawab obrolan. Isi pertanyaan, apakah dalam cerpen boleh? Tidak, jika tidak menggunakan dialog. Dan apa yang dimaksud dengan sifat naratif? Oh, ya. Naratif itu contohnya bionarasi. Seperti yang disampaikan oleh moderator tentang narasinya Mas Aris. Itu narasi. Seperti yang disampaikan Pak Safawi. Saya baru paham ini, tadi belum paham. Tapi setelah Pak Safawi dan Mas Aris memberikan arahan, baru paham. Seperti yang disampaikan Pak Safawi, deskripsi tentang tokoh Ikal di Laskar Pelangi. Apakah tidak ada dialog itu boleh? Tadi sudah dijawab oleh Mas Aris, ada cerpen eksperimen begitu ya. Juga ada sih tentang Jember, novel tentang Jember. Apa judulnya ya, saya lupa. Cuman tetap ada dialognya untuk memperindah dari sebuah cerita. Jadi ciri-ciri tulisannya yang bagus, yang indah itu adalah show, don't tell, tunjukkan, tidak hanya menceritakan, tapi menunjukkan, baik dari dialog maupun dari karakter atau sifat dari dari tokoh tersebut. Misalkan kita ingin memvariasi tokoh itu, tidak ingin tidak ingin bosan ya, pembaca tidak ingin bosan tentang tokoh itu punya permen 5, yang satu warna biru, satu warna ini. Nah itu kan bosan ya kalau dinarasikan begitu. Kita bisa membuat dialog. Misalkan tadi 5 permen, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu mungkin bosan kalau dinarasikan.
bisa kita kombinasikan dengan dialog. Kesimpulannya, dialog itu memperindah dari cerita. Contohnya nih ya, Aris, mohon maaf, salah. Saya suka memakai nama Aris di dalam cerita ya. Christina misalkan. Oh, ada juga namanya Christina ya. Eh, Joni. Joni memiliki 5 permen yang akan dibagikan kepada adiknya. Dia memiliki permen merah, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Dia ingin memberikan permen hijau dan biru kepada adiknya. Itu kayaknya menjadi lama dan membosankan. Kita bisa potong dengan jadi dialog. Joni memiliki 5 permen, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Dan dia ingin memberikan kepada adiknya beberapa permen. Dek, ini kakak punya permen yang hijau sama yang biru, dikasihkan kepada adik ya. Ternyata adiknya meminta yang lebih, dan seterusnya. Intinya dialog itu memperjelas bahwa Joni tadi memberikan 2 permen hijau dan biru. Tanpa perlu dinarasikan, cukup ditulis dalam dialog. Mungkin seperti itu, Mbak siapa? Ya, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Aprilia Sunsasti, ya Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi. Oh ya, Mbak Aprilia yang bertanya. Ya, ya, ya. Terima kasih Kak Aprilia dan teman-teman lainnya yang sudah bertanya. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 yang telah dijawab oleh pemateri. Izin saya menyampaikan kesimpulan. Bentar. Izin saya menyampaikan sebuah kesimpulan. Yang pertanyaan pertama ini untuk menulis cerpen. Untuk menulis cerpen, seperti apa syarat-syaratnya? Ini masuk penerbit atau karya yang bisa dibuat dalam koran. Maaf. Yang untuk pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan pertama ini berkaitan dengan bertanya tentang opini untuk data yang diulas. Karya itu bagaimana? Apakah harus lengkap? Jawabannya sumber tidak perlu detail. Dan yang pertanyaan kedua jawabannya genre opini tertentu, novel berbasis data atau argumentasi. Genre opini tertentu mungkin tidak selalu memerlukan data yang konkret ya. Misalnya dalam tulisan opini editorial, kolumnis seringkali menyampaikan pandangan atau pendapat pribadi mereka tanpa harus memberikan data statistik atau fakta-fakta yang sangat konkret. Namun, walaupun tidak memerlukan data, argumen yang kokoh dan relevan masih diharapkan untuk mendukung opini yang disampaikan. Dan kesimpulan selanjutnya, pertanyaannya yang dari Kak Christina ini tentang menulis cerpen, seperti apa syarat-syarat masuk penerbit atau karya yang bisa dimuat dalam koran. Yang pertama ini cari tahu dulu bagaimana tulisan yang masuk dalam koran tersebut, seperti apa yang diinginkan, syaratnya seperti apa. Kalau udah tahu, baru kita mengikuti sesuai yang diinginkan tersebut ya, baru bisa dimuat dalam koran. Dan yang selanjutnya, apakah dalam cerpen boleh tidak menggunakan dialog? Jawabannya harus ada dialog walaupun 1 atau 2 ya. Dan apakah yang dimaksud dengan sifat naratif? Saya akan membacakan jawabannya. Sifat naratif itu lebih ke ciri khas yang seperti dalam novel Laskar Pelangi yang tokoh yang bernama Ikal ya. Ciri khasnya itu dia itu katanya kalau nggak salah tuh cerdas ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi sifat naratif itu lebih ke ciri-ciri. Ya, seperti itu. Lebih ke ciri-ciri. Atau elemen-elemen yang membentuk sebuah cerita. Unsur, plot, karakter, konflik, atau tema. Dan
dari Kak Mustafa sendiri, dari Ustadz Mustafa, mohon maaf. Ini eh, view narasi katanya, show, don't tell, tunjukkan, tidak hanya menceritakan. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan untuk pertanyaan yang termin pertama. Dan pertanyaan yang selanjutnya untuk pertanyaan sesi kedua atau termin kedua. Boleh tentang opini atau tentang cerita. Silakan minimal, oh mohon maaf, maksimal untuk 2 orang. Silakan. Ada yang tanya ya? Apakah ada yang ingin bertanya? Khusus 2 orang saja. Setelah ini penutup, Kak. Di ruang chat ada namanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya apakah boleh bertanya, Ustadz? Saya Nggak sendiri boleh, ya. moderator nggak boleh. Ya, ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah pertanyaan yang pertama, apakah yang ditentukan dalam menulis sebuah karya, apakah judul dulu atau inspirasi dulu? Nah, gitu. Tahapan-tahapannya tuh gimana? Gitu. Terima kasih. Itu aja yang pertama. Ya, Silakan yang ingin menjawab. ya, sepertinya Pak dosen Pak Sapawi lebih paham ya karena beliau eh, sudah membimbing penelitian-penelitian tertentu, bahkan sudah punya jurnal-jurnal. Apakah menentukan judul dulu atau kita garap dulu baru judul? Nah, Mas Nah, Aris juga paham tentang. Saya lempar ya. aja ya, Mbak. Kayaknya saya kurang paham nih. Ya. Kayak Mas Aris nih kayak yang berhak menjawab kayak Mas Aris. Mas Aris udah hilang gitu kayak. Ya, halo. Siapa Aris? Dilemparkan ke saya. Berbagi Mas Aris. Memang moderator itu kadang-kadang kalau pertanyaan payah-payah memang. Padahal Untuk dia di saya YouTube. sendiri sih bisa dua-duanya. Kedengaran ya suaranya ya? Enggak. Kedengaran. Ya. Kalau untuk saya sendiri sih dua-duanya sih. Kalau saat saya menulis, kebetulan kan saya biasanya kalau saya awal-awal menulis itu lebih suka menulis puisi, tapi untuk sekarang lebih ke non fiksi. Kalau untuk cerpen jarang sih. Kalau cerpen itu saya suka yang mini-mini. Kalau yang terakhir itu menulis pentigraf. Cerpen 3 paragraf apa yang dibuat oleh Pak Tengsu Cahyono. Kalau mungkin teman-teman kenal, Tengsu Cahyono itu salah satu dosen atau profesor guru besar di UNESA. Dulu pernah mengajar di Korea. Nanti bisa dicari pentigraf itu apa. Orang Ya. Jember ya, Mas. Iya, Jember. Berarti Selain ini ya, harus dua-duanya, judul sama inspirasi itu berbarengan ya? kalau maksudnya tadi kalau misalnya judul dulu atau tulisan dulu itu kalau saya bisa dua-duanya. Maksudnya kalau misalnya pas ngeblank nulis judulnya apa ya kira-kira? Ya nulis aja dulu. Tapi kalaupun misalnya judul dulu yang keluar ya itu saja judulnya. Atau mungkin kalau misalnya ada salah satu penulis yang suka mengoleksi judul dulu sebelum menulis. Itu kalau nggak salah itu Kurnia Effendi. Kalau pernah membaca Kurnia Effendi, dia cerpenis nasional juga, senior. Biasanya Hmm. tulisannya itu yang paling banyak itu tentang Braga, Jalan Braga, Bandung. Itu nanti bisa dicari Kurnia Effendi. Nanti bisa dicari tulis-tulisannya seperti apa, cerpen-cerpennya seperti apa. Saya suka Eh, beberapa ya. cerpennya dia. Itu kalau Baik, Mas untuk Aris. ya, Iya, silakan lanjutkan kalau belum selesai. ya itu. Terus kalau untuk tahapan-tahapan menulis ya menurut saya ya itu tadi sih yang pertama mencari ide. Cari Terus ide. ya itu tadi terus menentukan judul apa. Tapi kalau ini maksudnya secara umum ya, kalau Ya, secara kalaupun umum.
dari teknik menulisnya sendiri ya saat menulis keluarnya apa ya ditulis saja yang keluar dulu. Misalnya keluar judul dulu ya judul dulu, keluar tulisan dulu ya tulisannya dulu gitu. Nah yang lebih penting setelah judul, ide, judul, tulisan, nah jangan lupa untuk mengendapkan tadi, setelah diendapkan diedit. Nah itu yang kalau untuk penulis-penulis kan seringnya setelah tulisan selesai langsung dikirim, langsung dikirim. Nah itu yang merupakan kesalahan menurut saya. Sudah, Mbak. Ya, mungkin dari Pak Safawi atau ingin menjawab juga pertanyaan dari saya. Jawaban tambahan. Mungkin ingin menjawab lagi dari Bapak Safawi dari pertanyaan saya. Izin Mbak Moderator G. mencoba menjawab. G. Saya sudah Monggo. dibebankan oleh Mas Mustafa tadi sebagai seorang dosen, ya harus ngomong juga lah saya kan. Berat, memang berat. Bebannya itu berat. Kalau misal dalam dunia akademisi memang harus kita bisa bedakan cuma Mbak, sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang penulis. Jadi kalau misalnya sebagai seorang peneliti, dia itu memang sudah terbayangkan akan membuat apa gitu. Dia bisa kalau dalam dunia akademisi ya tentunya pasti akan judul dulu kan atau tema dulu karena sudah ukuran konkretnya itu udah dapat dia mau meneliti apa. Kalau penulis termasuklah penulis lepas, esai atau kolumnis itu ya tergantung stylenya juga sih sebenarnya. Seperti Mas Aris kan stylenya begitu kan. Mas Mustafa mungkin stylenya dia cerita dulu ya kan, diketiknya judulnya apa ya? Nah, gitu kan. Ada juga orang kayak gitu. Kalau saya pun kadang-kadang begitu, Mbak. Kadang-kadang saya kan nulis aja, nulis, baru ya ini judulnya nih. Kadang-kadang judulnya dulu, tergantung inspirasi juga. Karena kalau misalnya bagaimana cara mendapatkan inspirasi, nah itu yang gawat itu karena itulah sesuai dengan style masing-masing. Ada juga ada tahapan-tahapannya kemana gitu. Ya tergantung style manusia yang akan menulis begitu Pak. Tapi kalau misalnya dalam dunia akademisi itu memang harus tegas dan jelas. Harus bisa dibedakan antara penulis dan peneliti. Kalau peneliti ini kan memang terprogram dia apa yang dia tuliskan itu berbasis isu yang isu itu bisa jadi berangkat dari keresahan sosial, misal terjadi ketimpangan antara dunia pendidikan dengan proses keluaran peserta didiknya. Ternyata kurikulum merdeka itu sangat banyak masalah. Nah itu kan udah jelas tuh kondisinya yang akan. Nah kalau penulis bicara misalnya tentang pendidikan, anggaplah ia menulis esai dalam kritik sosial misalnya, kritik pendidikan di Indonesia berbasis kurikulum merdeka. Kadang-kadang dia buat landasan relate di lapangan dulu kan. Jadi ya tergantung dia. Kadang-kadang dia melihat apa gitu kan, perasaan apa yang dirasakan di dalam hatinya, kan dia menulis begitu. Saya pernah menulis kami kan juga mengasuh portal rumahintuisi.com. Ada satu tulisan saya tentang sepinya ruang baca di kantor dinas pendidikan. Bayangkan lumbungnya ilmu pengetahuan, ruang bacanya itu sangat sepi gitu. Ternyata ruang bacanya itu beralih fungsi jadi apa? Jadi ruang tunggu. Ya bukunya tetap tidak diperdulikan. Yang diperdulikan adalah gadget. Gadgetnya itu pun yang ditengok bukan PDF atau buku-buku elektronik, yang ditengok main skater ya kan. Bahkan banyak lah begitu, artinya bisa berangkat dari keresahan. Jadi tergantung style gitu Mbak. Jadi itu aja Mbak, saya kembalikan. Ustadz Mustafa lah mungkin nanti akan melengkapi jawaban kami berdua ini. Ya, gimana? Apakah Ustadz Mustafa ingin melengkapi?
jawaban Sa- juga. Ya, saya suka karena sudah dapat dua info, jadi bisa dirangkum. Ya, benar. Ya. Saya kadang menggunakan style keresahan, gaya keresahan, baru muncul judul. Jadi akhirnya buat judul dulu. Kadang saya buat dulu ceritanya, baru menentukan judulnya. Contohnya yang alap-alap kawah tadi. Kalau yang berasal keresahan itu saya pernah menulis menagih dulanya bis. Eh, saya suka mengulasnya kembali karena ini keresahan dari keresahan. Menagih Dula Jambis ini salah satu favorit saya yang pernah menangkan sayembara menulis. Karena keresahan yang saya hadapi adalah di masyarakat itu ada budaya nyabis, tetapi lebih kepada, mohon maaf ya, takutnya ini banyak yang haters, banyak yang gak suka, lebih kepada syirik, me, apa ya, menuankan, memuliakan terlalu berlebihan, memuliakan berlebihan seorang tokoh agama sehingga nyabisnya di situ. Khusus apa gitu untuk asmara, kita nyabisnya ke kiai tersebut dan sebagainya. Sehingga saya kemas di dalam keresahan, jadikan judul dulu baru lanjut kepada isi ceritanya. Seperti itu, Mbak. Oh ya. Kalau TA itu ya tugas akhir ya. Ini kadang kok disuruh judul dulu gitu loh. Saya itu dulu pas tugas akhir disuruh judul dulu baru di ACC itu kenapa? Iya, keresahannya apa yang ingin diteliti, baru menimbulkan judul. Contohnya ya, jurnal terbaru saya tentang generalisasi budaya positif, mohon maaf, generalisasi budaya positif, maaf, bukan itu, judulnya sudah ganti, tapi keresahannya sudah ada. Jadi intinya Hmm. adalah self control, pembinaan self control dalam pembelajaran kurikulum merdeka dalam budaya positif lintas SLB. Jadi seluruh SLB, Oh ya. seluruh sekolah luar biasa menggunakan budaya positif yang sama untuk membentuk self control. Tapi judulnya masih Oh berubah berarti lagi seiring seiring berjalan waktu. berarti emang kalau mau nulis judul tuh mesti ada keresahan dulu baru nemu lah judul gitu ya, keresahan dulu. Oh ya, paham paham. Terima Galau dulu, kasih. Pak. Galau dulu. Galau dulu baru nanti timbul inspirasi. Heeh. Ya, ya, ya. Saya sudah benar-benar paham untuk saat ini. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Eh, Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman, dari opini atau pendapat kurang, oh, maaf, dari opini atau cerpen, kurang satu pertanyaan lagi. Apakah Itu ya ada ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Mbak Kristina itu kayaknya angkat tangan dari tadi. Yang angkat tangan, boleh, monggo. Tentang apapun dah, apa kepenulisan di sosial media, apa di cerpen, apa di mana gitu. Nggak apa-apa, luar tema nggak apa-apa mungkin. Nggak apa-apa. Pokok tentang kepenulisan. Monggo teman-teman. Jangan takut salah ya. Mm-mm. Apa ya, kepenulisan di sosial media, apa Word, di apa kepenulisan di novel atau majalah gitu. Jika tidak ada pertanyaan, eh, saya akan menyimpulkan dari termin kedua, yaitu dari pertanyaan saya sendiri. Ini ya, tadi judul dulu atau isi dulu. Nah, itu ada dua bagian katanya Bapak Syafawi ini tadi. Yang pertama ada peneliti dan penulis. Itu beda sekali ya, dua hal yang sangat berbeda sekali. Peneliti ini terprogram eh, datang dari isu-isu atau keresahan-keresahan sosial dan masyarakat ya, dan sudah terbayangkan temanya dulu. Kalau penulis ini tergantung style-stylenya ya, seperti itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Mungkin ini acara ini akan saya tutup. Dan sebelum kami tutup, saya ingin menyalakan on-cam kamera semua dan operator boleh di apa ini namanya
di foto. Kami mohon menghidupkan kamera semua teman-teman untuk sesi foto bersama. Ya, Kak Aprilia, mohon dihidupkan. Kak Aprilia, Kak Yaufande, dan Kak Fitria Rizky, mohon dihidupkan kameranya, dan Kak Siti Afifatul. Kita akan foto bareng. Apakah Saya itu mundur ya. tidak menghidupkan? Ya, Iya, monggo. saya itu mundur ya. 3, 2, 1. Ya barangkali ada yang mau pakai gaya ini. Ya, pakai gaya, yang pakai gaya. Tiga, dua, satu. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Saya akhiri acara pada sore hari ini karena sudah jam 4 juga ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih pemateri-pemateri dan Ustadz Mustafa yang sudah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk mengisi undangannya. Semoga semoga kita semakin mengerti tentang psikoliterasi dan rumah intuisi dan tentang kepenulisan. Dan udah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mustafa, Bang Haris, terima kasih. Ya, terima kasih.